Salam selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan dalam kondisi yang sehat. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan Maha Kasih, pagi ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan dalam penuh ungkapan syukur karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahami dan melakukan setiap sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dasar perenungan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ayat ke-10 sampai yang ke-12 yang demikian. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya mengajak kita bersama merenungkan tema liturgi kehidupan. Ketika kita berbicara tentang liturgi, kata liturgi ini identik dengan ibadah Kristiani, khususnya ibadah di hari Minggu di gedung gereja. Kata ini memang kemudian diartikan sebagai untaian tata ibadah untuk upaya jemaat menghayati relasinya dengan Tuhan dan sebagai wujud ungkapan imannya. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak kita bersama untuk merefleksikan dan menghayati liturgi bukan dalam rangka ibadah di dalam gedung gereja, tetapi sebuah praksis atau sebuah laku hidup yang serupa dengan Kristus, yang pusatnya adalah di ruang publik atau di ranah umum. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang liturgi kehidupan, mari kita memperhatikan sabda Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 12. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, saudara-saudara, kunci di sini adalah kata percaya dan kata pekerjaan. Kata percaya di sini diterjemahkan dari bahasa atau kata Yunani pisteuo. Nah, ada sebuah artikel yang menuliskan bahwa Dieter Georgi, yang mendiang guru besar teologi di Jerman, pernah memberikan catatan tentang pemaknaan kata pisteuo ini di komentar beliau. Beliau mengatakan demikian, bahwa maknanya bukan sekedar percaya semata. Pemaknaannya lebih dekat dengan kesetiaan yang mencakup juga pengertian mempercayakan, saudara-saudara. Jadi, mempercayakan kepada sesuatu atau seseorang. Nah, dari catatan tersebut, kata pisteuo bisa kita pahami sebagai kesediaan dan kesetiaan mempercayakan diri kepada sesuatu atau seseorang yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata atau tindakan yang konkret. Nah, kemudian tampaknya pemahaman ini juga yang ingin ditekankan oleh Injil Yohanes pada bacaan kita pagi hari ini. Makanya di sana dituliskan, barang siapa percaya kepada Yesus, sudah semestinya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan.
Nah, saudara-saudara, sabda Tuhan ini juga ingin mengingatkan kita, mengajak kita bahwa percaya kepada Yesus itu bukan sekedar meyakini hakikat Yesus sebagai Allah, meyakini bahwa Yesus kemudian mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan juga kita hanya meyakini setiap ajaran-ajarannya. Tetapi lebih dari itu, percaya kepada Yesus berarti kita mempunyai laku hidup yang serupa atau laku hidup praksis yang menyerupai Yesus. Nah, ini yang kemudian dijelaskan juga di dalam ayat yang ke-10, disimbolkan dari adanya kesatuan atau kemelekatan antara Yesus dengan Bapa di sana. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, lalu apa kaitannya pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu, yang juga kita diajak untuk melakukan, dengan liturgi? Nah, mari kita lihat bersama. Kata liturgi itu sejatinya diterjemahkan dari bahasa Yunani liturgia, yang berasal dari dua kata, yaitu leitos yang artinya publik, dan juga kata ergos yang artinya adalah pekerjaan atau pelayanan. Nah, dengan demikian secara etimologis kata liturgia yang kemudian diartikan menjadi liturgi itu berarti sebuah pekerjaan atau pelayanan untuk atau dihadapkan kepada publik. Nah, dengan demikian kita bisa artikan secara etimologi, liturgi ini adalah sebuah pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan untuk membawa manfaat bagi banyak orang. Nah, ini yang saya maksud dengan liturgi kehidupan. Liturgi yang bukan hanya kita lakukan di dalam gereja, tetapi liturgi yang benar-benar kita hidupi di tengah-tengah keseharian kita. Nah, mari setelah kita melihat beberapa catatan di atas, pekerjaan-pekerjaan Yesus apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi saat ini. Nah, saya mengusulkan ada beberapa hal, saudara-saudara, untuk kita menghayati ayat ke-12 tadi, untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama, pekerjaan apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi saat ini? Yang pertama adalah peduli kepada sesama. Mengapa peduli kepada sesama? Bisa kita lihat bersama, kita dengarkan bersama bahwa di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang terdampak secara langsung, baik mereka yang ODP, baik mereka yang dalam isolasi, atau mereka yang terpapar positif. Mereka kemudian mendapatkan stigma yang buruk, stigma yang kurang menyenangkan, bahkan perlakuan yang kurang menyenangkan juga dari orang-orang di sekitarnya. Nah, mari kita belajar dari seorang Ngadiem. Dia adalah warga di Kabupaten Gunung Kidul. Dia merelakan rumahnya, saudara-saudara, untuk dijadikan tempat isolasi bagi mereka yang disebut dengan ODP, bagi mereka yang sudah reaktif terhadap rapid test, atau juga kepada para pemudik. Bukan hanya Ngadiem, tetapi bukan sampai di situ. Ngadiem juga mengatakan bahwa nanti kebutuhan-kebutuhan listrik dan segala macam saya yang tanggung. Bukan hanya Ngadiem, beberapa warga di desanya dan desa sekitar memperlakukan orang-orang yang sedang mengisolasi diri itu dengan baik. Mereka menjaga saudara-saudaranya, memperlakukan mereka ya selayaknya mereka adalah manusia. Nah, saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, mari kita berandai-andai kalau itu terjadi pada diri kita. Tidak usahlah rumah kita. Kita berandai-andai ketika di Kabupaten Kebumen ini membludak pasien COVID-19 atau yang ODP, dan kita diperhadapkan dengan pertanyaan, bagaimana kalau gereja Anda dijadikan tempat untuk isolasi? Bolehkah? Hanya kita yang bisa menjawab. Itu yang pertama, Bapak Ibu, peduli terhadap sesama dalam kondisi yang demikian ini. Pekerjaan yang kedua yang bisa kita lakukan juga adalah menyembuhkan orang sakit. Bagaimana mungkin? Nah, kita memang tidak bisa kemudian
berbuat seperti yang Yesus lakukan dengan melakukan mujizat-mujizat penyembuhan di mana-mana. Tetapi pada masa pandemi ini kita bisa melakukan sebuah penyembuhan dengan mencegah penyebaran dan penularannya. Caranya bagaimana? Sangat sederhana. Kita berdisiplin diri, sadar diri untuk senantiasa menggunakan masker ketika kita pergi keluar rumah. Kita membiasakan diri untuk senantiasa mencuci tangan kita dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau dengan hand sanitizer. Dan yang tidak kalah penting, yang dan selalu saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah kita berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan jaga jarak fisik. Dan kebiasaan-kebiasaan tadi tidak hanya kita lakukan pada saat ini, tapi harapannya ketika pandemi ini selesai, semua kebiasaan-kebiasaan baik itu, pekerjaan-pekerjaan baik itu juga terus kita lakukan setelah pandemi. Dan usul saya yang terakhir dari saya adalah memberi makan orang yang kelaparan. Kenapa? Karena pada saat ini juga banyak orang-orang yang sangat kelaparan karena terdampak COVID-19 ini. Tetapi kembali lagi, kita tidak bisa melakukan mujizat seperti Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan saya yakin kita juga tidak punya kemampuan untuk memberi makan semua orang yang kelaparan karena terdampak COVID-19 ini. Tetapi kita bisa memberi makan mereka yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Kita bisa memberi makan kerabat kita, tetangga kita, atau warga masyarakat di sekitar kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, caranya adalah sesuai dengan yang kita miliki. Saya mengutip kata-kata Bunda Teresa. Dia mengatakan demikian. Jika Anda tidak bisa memberi makan 100 orang, maka berilah makan 1 orang saja. Ini kemudian bisa mengajak kita berefleksi bersama. Saudara-saudara, tentunya masih banyak pekerjaan-pekerjaan Yesus lainnya, juga laku hidup dalam hidup kita yang perlu kita wujudkan sebagai cermin kemelekatan kita terhadap Kristus, sebagai wujud kita sebagai orang percaya. Dan itulah yang disebut sebagai liturgi dalam kehidupan sehari-hari, liturgi yang kita lakukan dalam kehidupan bersama. Nah, mengutip kata-kata teman saya di sebuah artikel yang dia tulis, dia mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mempunyai laku hidup menyerupai Kristus ketimbang orang-orang yang hanya berbicara tentang Kristus. Kita bisa tahu bedanya ya, saudara-saudara. Nah, marilah saya mengajak kita menghayati bahwa liturgi bukan hanya dilakukan di dalam gedung gereja, tetapi liturgi itu kita lakukan di luar sana untuk kemanfaatan banyak orang. Itulah panggilan Kristus yang sangat mendesak bagi kita saat ini. Kristus melakukan banyak pekerjaan, Kristus melakukan banyak karya, bukan hanya di sinagoge dan bait Allah, tetapi Yesus melakukan karyanya di tengah-tengah orang banyak, di ranah publik. Begitu pula kita diajak untuk bukan hanya melakukan liturgi di dalam gedung gereja, tetapi yang berpusat di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita. Selamat menghayati dan merefleksikan laku hidup kita serupa dengan Kristus sebagai sebuah wujud liturgi kehidupan dalam ranah publik. Dan kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita menjadi pengikut Kristus yang seutuhnya. Tuhan memberkati.